Dan mereka mencoba untuk memberikan informasi kepada kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan sebuah legenda. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu menghampiri para pemirsa sekalian. Dan malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini Ustadz, soalnya banyak di luaran sana, sampai hari ini pun masih sering dibahas oleh orang-orang di luar Islam, bahwasanya Isra Mi'raj itu tidak pernah terjadi. Isra Mi'raj itu tuduhannya Nabi hanya mimpi. Kemudian kalau dikatakan Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, waktu itu juga katanya Al-Aqsa juga belum dibangun. Nah, apanya yang disebut sebagai masjid dan sebagainya? Bagaimana ini Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah membuka diskusi kita pada malam hari ini. Kalau kita cermati wacana yang ada di ruang publik dalam dunia digital, dalam diskusi dunia maya, Lintas iman, apalagi diskusi lintas iman antara Kristen, Katolik, dan Muslim, banyak berbicara mengenai tema sentral yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Dan kalau bicara mengenai Isra Mi'raj, itu pasti berkaitan dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan itu ada kaitan dengan pembahasan Quran. Dan mereka mencoba untuk memberikan informasi kepada kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan sebuah legenda. Merupakan sebuah kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan berdasarkan aspek manuskripnya. Karena menurut mereka, dalam hasil diskusi lintas agama itu, menurut Kristen maksudnya, Masjidil Aqsa itu baru dibangun pada masa Bani Umayyah. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Artinya, menurut mereka, bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Karena Masjid Al-Aqsa itu baru dibangun setelah Nabi wafat. Padahal Al-Quran diturunkan pada masa Nabi masih hidup. Jadi sangat tidak masuk akal bila peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di saat Nabi masih hidup. Tetapi justru peristiwa itu baru direkayasa oleh para ulama generasi belakangan di masa Bani Umayyah untuk melegitimasi keberadaan tempat yang disakralkan yang disebut Masjidil Aqsa yang sekarang letaknya di Palestina atau tepatnya di kota Yerusalem. Nah, saya kira diskusi seperti ini sangat mendewasakan kita. Saya tidak keberatan dengan asumsi-asumsi seperti ini. Tapi kita mencoba untuk menjelaskan berdasarkan pada data. Nah, itulah sebabnya kita harus mengkaji berdasarkan data sumber primer. Kalau kita bicara mengenai data sumber primer, tentu saja itu merujuk pada Quran edisi yang paling awal. Manuskrip Quran yang paling awal yang sampai kepada kita dan dapat kita baca berdasarkan uji karbon. Kalau uji karbon itu menggunakan karbon C14. Dan itu bahan kimia yang sangat orisinil untuk mengkajinya. Sangat akurat. Nah, kebetulan malam ini Pak Edi, saya membawakan satu terbitan. Dan terbitan ini, saya kira ini penting. Pak Edi, kalau lihat ya, apa yang saya pegang ini kan merupakan foto. Foto dari manuskrip Al-Quran yang sudah ditemukan dan sekarang dapat kita akses secara digital, baik itu juga bentuknya secara fisik. Kebetulan malam ini saya bawakan yang versi fisiknya. Tapi bukan yang ori, tapi yang apa istilahnya terbitan ulang, repronya, ya.
repro. Kalau bahasa kita itu kan ada foto yang direpro. Nah, ini ada Al-Quran, tulisan tangan, manuskrip generasi awal yang direpro supaya bisa diakses oleh banyak orang, termasuk para akademisi. Ini kalau kita lihat wujud fisiknya, ini tulisan Arab generasi awal. Tulisan yang tidak mengenal tanda fathah, kasrah, dhamma. Tidak ada sukun dan lain sebagainya. Tanda sakal tidak ditemukan. Dan itu Quran. Ini tersimpan di museum mana? Ini sekarang naskahnya itu tersimpan di Museum Topkapı di Turki. Tetapi asal dari manuskrip itu ditemukan di San'a, di kawasan Yaman, ditemukan oleh para ahli tahun 1972. Dan sudah diuji karbon. Dan ternyata uji karbon itu sangat valid, 90% itu tidak bisa dibantah keakuratannya. Tahun berapa? Ada semacam pembatas. Ada ranking, ada range-nya. Yeah. Ada bagian batas awal dan ada bagian batas akhir. Yeah. Kalau bagian batas awal itu tahun 578 Masehi. 578 Masehi. Kalau batas akhirnya itu 671 Masehi. Kalau dalam konteks batas awal ini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Yeah. Oke. Kalau batas akhir 671 Masehi berarti Nabi sudah wafat. Yeah. Oke. Tapi kalau kita cermati batas akhir dari manuskrip ini 671 Masehi, sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal tahun 632 Masehi, berarti selisihnya hanya 13 tahun. Ya, ini kalau kita hitung secara matematik. Berarti penulisan manuskrip ini minimal itu sezaman dengan Nabi ketika Nabi waktu masih hidup, atau maksimal batas paling akhir 13 tahun setelah Nabi wafat. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat teks ini kan ada versi yang foto aslinya dan ada yang sudah ditulis dalam bentuk cetak, Quran yang tulisan versi yang sekarang. Oke. Perhatikan di bagian ini ada tanda pemisah antara surah yang sebelumnya dengan surah yang setelahnya. Kalau surah yang sebelumnya itu adalah surah urutan yang ke-16. Surah 16. Kalau ini kan surah yang ke-17. Surah Al-Isra itu surah yang ke-17. Perhatikan di surah yang Al-Isra ini, atau nama lainnya surah Bani Israel. Ini kalau dibaca Pak Edi, ini sama seperti Quran yang kita baca sekarang. Di bagian awal ini tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini warnanya putih, kayaknya kurang jelas Pak Edi. Ya. Saya ulangi lagi ya, coba perhatikan yang bagian awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ada subhana. Ini ada subhana. Huruf ba tidak ada titik. Huruf nun itu bentuknya itu seperti huruf ra. Dan itu konsisten. Jadi era awal ketika tulisan Arab itu mulai dikaji dan diekspresikan pada masa-masa awal itu, huruf nun itu seperti huruf ra. Agak turun gini. Ya, agak turun. Kalau kita kan bentuknya sekarang ini seperti perahu. Seperti mangkok gitu ya. Ya, sedangkan kalau huruf nun itu seperti huruf ra, itu konsisten dan kita bisa validasi berdasarkan ayat sebelumnya. Seperti kita bisa baca, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nunnya juga seperti huruf ra, ya toh? Seperti huruf ra. Ar-Rahman.
Ar-Rahim, mimnya ini tidak ada ekornya. Sedangkan kata subhana, nun ini seperti huruf Ar-Rahman. Pada kata Ar-Rahman. Berarti konsisten cara penulisannya. Jadi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Nah, ini baru asra. Nah, kemudian setelah kata asra bi'abdihi, huruf ba tidak ada titik. Kemudian laila, huruf ya juga tidak ada titik. Mina, nah ini ada minal masjidi, ini kan min. Minal masjidi, nun juga seperti huruf ra. Jadi konsisten sekali cara penulisannya. Jadi kalau diulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidi. Ini al-harami. Kemudian ila al-masjidi al-aqsa. Nah, di sini huruf qaf tidak ada titik. Kemudian huruf shad, tapi di sini pakai alif. Sedangkan yang kita baca, Quran yang terbitan sekarang itu pakai huruf ya, tapi tidak ada titik. Jadi ragam penulisan itu bisa pakai alif, bisa pakai huruf ya, tapi tidak ada titik. Itu sama-sama wujud dari huruf alif yang disebut alif maksurah. Ya, makanya tetap dibaca aqsa, bukan dibaca aqsi. Kalau kita baca Quran, nah sekarang perhatikan mana Quran yang terbitan sekarang ini. Nah, saya lihat di sini ya. Surah yang ke-17. Nah, di sini. Ini kan tertulis Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi ini pakai huruf alif. Di sini pakai huruf apa tadi? Alif atau huruf ya maksurah? Iya. Mana? Alif, ya kan? Sama. Tapi ada juga manuskrip yang tertulis pakai huruf ya, tapi tidak ada titik. Tapi itu tidak boleh dibaca huruf ya, dibaca huruf alif, sama. Itu hanya varian. Dan dalam konteks ini bacanya sama, yakni aqsa. Oke. Nah, ini tahun berapa manuskrip ini? Tadi sudah saya sebutkan, itu paling lambat manuskripnya, ya. Kalau diuji dengan karbon itu tahun 671 Masehi. Oke, berarti kata Masjidil Aqsa sudah eksis di manuskrip San'a ini. Nah, masalahnya kalau dikatakan Masjidil Aqsa sebagai bangunan itu didirikan tahun berapa? Kalau kita lihat sejarah, itu didirikan oleh khalifah yang bernama Malik bin Marwan. Ya, Malik bin Marwan itu memerintah pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Berarti lebih dulu mana Quran San'a yang sudah ditemukan dan mencantumkan kata Masjidil Aqsa dengan bangunannya, bangunan Al-Aqsa yang baru dibangun pada masa Khalifah Malik bin Marwan. Lebih dulu mana? Lebih dulu manuskrip San'a. Berarti kalau ada yang berkata bahwa bangunan itu sudah didirikan pada masa kekhalifahan Malik bin Marwan, berarti kalau ada Quran yang menyebutkan Al-Aqsa pada manuskrip Quran, itu baru ditulis pada masa belakangan, kira-kira pendapat itu salah atau betul? Salah. Salah. Berarti mereka harus membuktikan, tolong tunjukkan manuskrip kepada kita sebagai seorang akademisi untuk bisa menvalidasi bahwa memang kata Masjidil Aqsa itu baru dituliskan, ditambahkan, disisipkan pada masa kekhalifahan Malik bin Marwan.
atau setelah kekhalifahan Malik bin Marwan, bukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus mereka buktikan, harus mereka tunjukkan manuskrip itu, karena ini ada kaitan mengenai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Edi kira-kira mengerti yang saya maksud? Paham. Jadi kalau ada non-Muslim yang berkata, oh itu Al-Quran yang ada tulisan Masjidil Aqsa, itu memang manuskrip yang baru ditulis pada masa belakangan. Aslinya kata-kata Masjidil Aqsa itu tidak ada. Kira-kira pendapat ini salah atau betul? Iya, salah. Sangat salah. Berdasarkan apa? Manuskrip San'a ini. Jadi kalau kita bicara data begini, tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Jadi kesimpulannya sederhana, bahwa peristiwa itu memang sudah terjadi, dan Masjidil Aqsa yang dimaksud itu bukan bangunan yang didirikan oleh Khalifah Malik bin Marwan. Tapi yang dimaksud Masjidil Aqsa itu adalah reruntuhan, yang itu merupakan tempat untuk bersujud. Dan lokasinya ada di Yerusalem. Dan memang betul, pada masa Nabi masih hidup, bangunan itu yang ada di kota Yerusalem, itu adalah bangunan yang berupa reruntuhan. Dan itu ada kaitan dengan apa yang telah dikatakan oleh Yesus sendiri. Beliau berkata, waktu beliau masih hidup, di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan di Bait Suci, di Bait Hamikdas, dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau. Saksikanlah, wahai Yerusalem, Yerusalem, suatu saat nanti, tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi di bait suci ini, semua akan diluluh lantakkan. Dan ketika Nabi SAW diutus menjadi nabi, bangunannya memang luluh lantak. Hanya bagian-bagian sporadis yang dapat berdiri kokoh, terutama yang disebut tembok ratapan itu. Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya, Masjidil Aqsa yang dimaksud Quran itu bukan merujuk pada bangunan yang kita lihat sekarang itu, the Dome of the Rock itu, bukan itu. Tapi itu merupakan renovasi yang baru dibuat pada masa belakangan. Tapi referennya menunjuk pada lokasi itu. Sama seperti orang salah paham mengenai apa itu yang dimaksud dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu apa? Tempat yang ada di Makkah. Apakah yang Masjidil Haram itu adalah masjid yang seutuhnya itu? Ternyata bukan. Belum ada. Tapi merujuk pada apa? Hanya Ka'bahnya saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan Masjidil Haram. Berarti mungkin tempat sujud, tempat ibadah gitu mungkin bisa disebut masjid gitu ya mungkin ya? Ya, dalam arti bahasa memang betul bahwa yang dimaksud dengan masjid itu tempat bersujud. Jadi kalau disebut Masjidil Aqsa berarti tempat bersujud yang terjauh. Masjidil Haram tempat bersujud yang ada di kota Makkah. Itulah yang dimaksud dengan Masjidil Haram. Apalagi di Dome of Rock itu dulu adalah tempat Maha Kudus itu, di zamannya Bait Suci itu ya. Dan di situ tempat orang-orang sujud. Ya, itulah yang harus kita pahami. Jadi kadang-kadang orang salah paham mengenai hal itu. Jadi kalau begitu kesimpulannya, apakah Nabi SAW pernah Isra dan Mi'raj? Jawabannya iya, karena memang lokasinya sudah ada. Lokasinya sudah ditentukan. Dan itu dari Makkah, dari Makkah menuju Madinah, Palestina, di kota Yerusalem. Baru kemudian Mi'raj. Dan lokasi tempat Mi'rajnya Nabi itu ada di the Dome of the Rock itu, di bongkahan batu besar itu. Itu adalah pijakan batu ketika Nabi mau Mi'raj ke langit. Dan katanya itu tempatnya tempat meletakkan tabut. Ya. Jadi itu arah kiblatnya kaum Yahudi ketika melaksanakan Tevilah. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Iya. Jadi sangat dihormati baik oleh yang Muslim maupun oleh orang-orang Yahudi sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Ustaz, soal Nabi Muhammad Mi'raj ya. Dari bumi ke langit sampai ke tingkat berapa itu? Tingkat 7 ya? Sampai ke lapis ke-7, kemudian sampai Sidratul Muntaha. Sampai ketemu dengan Allah itu.
Nah, itu juga dipertanyakan oleh mereka. Ini sebetulnya kalau kita melihat di kitab mereka, sebetulnya ada nggak ya kisah-kisah semacam ini ya? Sebetulnya kalau Mi'raj itu bukan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disebut Mi'raj, naik sampai ke tempat tertinggi, itu bukan hanya khas Islam, tapi juga tradisi Kristen mengenal itu, tradisi Yahudi juga mengenal itu, bahkan tradisi Hindu juga mengenal itu. Oh, Hindu juga ada. Kalau saya boleh spill sedikit ya, tradisi Hindu itu mengenal sosok yang mengalami Mi'raj. Siapa itu? Yudhistira. Yudhistira naik ke surga. Naik kereta kencana. Naik kereta yang terbuat dari api. Bukan naik kereta api ya, tapi naik kereta yang terbuat dari api. Dan itu termaktub di dalam kitab yang disebut Mahabharata, khususnya Parwa yang terakhir, yakni Swarga Rohani Kaparwa. Dan Arjuna, Nakula, Sahadev meninggal. Tapi Yudhistira itu tidak mengalami proses kematian, langsung naik ke surga. Dengan kereta. Dengan kereta yang terbuat dari api. Seperti Nabi Elia berarti? Persis seperti Nabi Elia yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama. Dan itu dipahami sebagai Mi'rajnya Nabi Elia oleh orang-orang Yahudi. Naik ke langit ya? Naik ke langit. Sama seperti Mi'rajnya Henoh. Henoh naik ke langit juga dan tidak kembali. Elia belum kembali. Menurut tradisi Yahudi akan kembali sebelum akhir zaman. Sama dengan Yesus. Sama dengan tradisi Kristen. Tradisi Kristen juga meyakini bahwa Yesus juga Mi'raj. Iya, naik ke langit. Naik ke langit. Bahkan disaksikan ribuan orang katanya. Katanya, tapi masalahnya dari mana kita bisa tahu itu? Sebab kalau kita merujuk pada tradisi Kristen sendiri ya, informasi yang berkaitan dengan Mi'rajnya Yesus ke langit, itu kalau kita baca yang paling awal, itu hanya termaktub di dalam dokumen-dokumen yang baru muncul setelah tulisan Santo Paulus. Oh gitu, belakangan berarti? Belakangan, pada masa belakangan. Ya, coba kita cermati dulu ya. Kita tahu yang namanya Bible atau Alkitab, itu kan ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Kitab-kitab perjanjian baru itu ada 4 Injil dan ada surat-surat Paulus. Dan juga ada surat-surat Petrus, ada surat Yakobus, surat Yudas, Wahyu kepada Yohanes dan lain sebagainya. Tapi coba kita cermati. Dokumen yang membahas berkaitan dengan Mi'rajnya Yesus, itu kita bisa baca di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke 9. Coba ayat yang ke-19 coba baca Pak Edi. Injil Markus pasal 16 pasal terakhir ya? Iya. Pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 coba Pak Edi. 9. Yang ke-19. Oh, 19. 19 coba baca. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-19, itu ada informasi, tadi sudah dibacakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau merujuk pada ayat ini maksudnya sama dengan Yesus Mi'raj ke langit. Oke? Sama seperti Nabi kita Muhammad SAW Mi'raj ke langit. Nah, kalau ini tercantum demikian dalam Injil Markus, persoalannya, apakah ayat ini asli tulisan dari Markus? Ternyata tidak. Para ahli sudah memberikan informasi kepada kita, ahli biblikal, ahli kitab perjanjian baru, bahwa kitab ini baru muncul
ditambahkan di masa-masa belakangan. Dan ini catatan dari pihak Gereja Katolik sendiri. Jadi Gereja Katolik itu kan mengeluarkan kitab yang disebut Kitab Suci Perjanjian Baru dengan pengantar dan catatan. Percetakan Arnoldus Ende. Ya, tahun terbitnya 1982 1983. Dirjen Bimas Katolik untuk Umat Katolik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia. Oke. Dan ini sudah diimprimatur oleh Monsignor Donatus Jagon, SVD, tahun 1974. Nah, beliau memberikan penjelasan di sini, dan ini merupakan sebuah pengajaran dalam tradisi Katolik, Pak Edi. Ini ada catatan demikian. Markus 16, khususnya ayat yang ke-9 sampai 10 sampai yang ke-20. Di sini tertulis dengan singkat titik-titik-titik, ya. Beberapa naskah dan terjemahan mengakhiri Injil Markus dengan bagian ini sehingga tidak memuat ayat 9 sampai ayat 20. 9 sampai 20 itu tambahan gitu. Berarti ayat 9 sampai ayat 20 itu merupakan tambahan belakangan. Bukan sesuatu yang ori ditulis oleh penulis yang bernama Markus. Di sini ada penegasan. Lihat catatan berikutnya. Bagian ini kiranya dalam abad kedua Masehi baru ditambahkan pada Markus, khususnya ayat yang ke-9 sampai 20. Bagian penutup Markus ini pasti termasuk ke dalam kitab suci dan diinspirasikan. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus. Berarti sudah ada penegasan di sini. Ini baru muncul pada masa belakangan. Dan kita tahu, kalau ini baru muncul pada ayat belakangan, Yesus Mi'raj itu memang merupakan sesuatu informasi yang valid atau baru dikreasi pada masa yang muncul belakangan. Ya, karena kalau kita bandingkan, kitab-kitab perjanjian baru yang paling awal ditulis itu adalah surat Paulus. Ya. Dan surat Paulus yang pertama yang ditulis itu adalah surat Paulus kepada jemaat Galatia. Tahun berapa itu ditulis? Antara tahun 48 sampai 55 Masehi. Sedangkan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes itu baru ditulis pada masa berikutnya. Iya. Misalnya ya, kalau Injil Matius itu ditulis tahun antara 80 Masehi sampai 90 Masehi. Injil Markus antara tahun 60 Masehi sampai 70 Masehi. Injil Lukas antara tahun 80 Masehi sampai 90 Masehi. Injil Yohanes antara tahun 90 sampai 100 Masehi. Kalau dibandingkan dengan surat Paulus, ya, lebih dulu mana ditulis? Paulus. Dan kalau begitu, berkaitan dengan informasi Mi'rajnya Yesus itu pada masa yang paling awal atau pada masa yang belakangan? Belakangan. Padahal itu kalau dilihat kitab Injil 4 itu, kitab Markus yang pertama. Nah, itulah sebabnya. Padahal kalau Markus itu adalah kitab Injil yang paling awal, itu justru ditulis tahun 60 sampai 70 Masehi. Sedangkan kalau berkaitan dengan Mi'rajnya Yesus itu baru dimunculkan belakangan. Berarti tidak mungkin itu ayat ditulis pada tahun 70 Masehi. Berarti tadi abad kedua ya? Abad kedua. Tahun 200. Berarti selisihnya 100 tahun. Ditambahkan. Berarti terakhir ayat 8. Ayat 8 itu yang paling akhir. Oh iya. Jadi kalau begitu kesimpulannya sederhana. Informasi yang merujuk pada Yesus Mi'raj ke langit itu apakah sudah menjadi wacana utama di masa generasi awal? Tidak. Karena catatan yang paling awal itu justru tidak ditulis pada masa-masa sebelum surat Paulus. Ya. Itu maksudnya kalau kita kenal kodek ada Sinaiticus,
Itu berarti di kodek itu tidak ada gitu maksudnya? Nah, menariknya, kodek yang paling awal yang sampai kepada kita, itu kan ada kodek Vatikanus, ada kodek Sinaiticus, ya. Ternyata di dalam kodek Vatikanus yang ditulis pada abad keempat Masehi, itu juga tidak mencantumkan Injil Markus pasal 16 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20. 9. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Artinya kalau ayat yang ke-19 itu berbicara mengenai Yesus Mi'raj, itu tidak tercantum di dalam Injil Markus abad keempat. Di kodek Vatikanus? Di kodek Vatikanus tidak ada. Sinaiticus juga tidak muncul? Tidak ada. Memang betul, kalau kita lihat manuskripnya ya, itu ada semacam halaman yang kosong di kodek Vatikanus itu. Kalau ada halaman yang kosong, ada yang menafsirkan itu adalah teks yang terhapus. Tapi kalau itu merupakan teks yang terhapus, yang asalnya ada kemudian dihapus, tapi masalahnya di situ tidak ada tanda-tanda bahwa itu teks dihapus. Tapi memang tidak ada teksnya. Dan memang itu membuktikan bahwa teks itu tidak pernah muncul pada abad keempat, tapi dimunculkan pada masa-masa belakangan. Ini kan kasusnya beda dengan Al-Quran tadi. Kalau tadi informasinya bahwa, ayat yang berkaitan dengan Al-Masjidil Aqsa itu pada dokumen awal tidak ada. Karena apa? Bangunannya itu baru muncul pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Dan itu pada abad ke-berapa? Abad ke-8. Padahal Al-Quran yang ditemukan ini abad ke-7. Dan semasa ketika Nabi masih hidup. Selisih 13 tahun. Ya, paling lambat itu selisihnya 13 tahun. Dan ternyata disebutkan. Dan ternyata nama Al-Masjidil Aqsa disebutkan. Jadi semua itu basisnya pada data. Ini kita mencoba menepikan iman, Pak Edi. Iman, tahu iman? Iya. Pokoknya harus iman. Kalau nggak beriman, berdosa. Iya. Ini kita tidak bicara dosa atau tidak dosa. Ini bicara dokumen primer. Kalau berbicara apakah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan Isra Mi'raj dan data manuskripnya ada? Pertanyaan itu terjawab, ada manuskripnya. Dan lokasi ketika dia Mi'raj tercatat di dalam Quran yang disebut dengan istilah Al-Masjidil Aqsa. Dan manuskripnya disebut manuskrip San'a. Oke? Berarti kitab ini menjawab bahwasannya ada keraguan-raguan Al-Quran sudah tidak ditemukan manuskrip awalnya. Ini ternyata ditemukan. Ditemukan. Ini hampir lengkap isinya ya? Hampir lengkap. Hampir lengkap. Hanya bagian yang akhir kalau tidak keliru yang hilang. Jadi hanya bagian yang akhir saja. Tapi sebagian besar ini kan bentuknya kodeks. Ditemukan semua. Dan alhamdulillah kita punya data seperti ini membuat kita semakin cerdas. Bahwa Al-Quran yang kalau ini paling dini ditulis hidup sezaman dengan Nabi, berarti sangat valid sekali data Quran ini. Ini hampir mirip dengan yang ditemukan di Birmingham itu. Iya, kalau manuskrip Birmingham itu tidak lengkap, hanya 4 folio. Nah, nanti coba Pak Edi perlihatkan kepada netizen. Nah, ini yang disebut manuskrip San'a. Manuskrip Birmingham. Ya, ini hanya 4 folio, Pak Edi. 4 folio itu, kalau kita cermati di dalam teks ini kan tulisannya hampir mirip seperti yang tadi saya tunjukkan dari manuskrip San'a. Tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Dan penulisan nunnya juga hampir sama. Nah, penulisan nun juga begitu. Coba perhatikan teksnya ini. Ya kan? Nah, ini. Nun. Iya. Nunnya itu seperti huruf ra, ya kan? Ini kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya. Toha ma anzalna, ya kan? Saya ulangi lagi ya. Bisa diikuti Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf nun, ya. Ar-Rahman, nun, seperti huruf ra. Iya. Ya kan? Persis seperti yang saya tunjukkan tadi, yang Quran, manuskrip San'a. Kemudian, Toha ma anzalna. Nah,
Nah, huruf zain kayak begini. Iya, zain. Ya tak? Anzalna. Kemudian alaikal Qur'ana litasqa. Ini Quran, Al-Quran. Alaikal Qur'ana litasqa. Jadi ini berkaitan dengan Quran. Padahal ada tuduhan juga. Ini kalau berdasarkan manuskrip, diuji karbon, itu kan tahunnya berapa? Tahunnya 568, itu batas awal. 568 sampai Masehi, batas awal. Batas akhirnya 645 Masehi. Mereka meragukan ini bukan Quran. Ini adalah dokumen pra-Islam. sebelum Islam. Karena Nabi belum lahir, bagaimana mungkin ini teks sudah ada? Oke, itu terjawab nanti. Kalau ini diuji berdasarkan karbon C14, bahan kimia, batas awal tadi berapa? 568 Masehi. Pertanyaannya, Nabi dilahirkan tahun berapa? 571 Masehi. Ketika Nabi lahir, ini perkamen, ini yang disebut fragmen itu sudah ada. Kalau begitu, tolong hadirkan data yang bunyi teksnya seperti ini, yang menunjukkan bahwa itu bukan Quran. Ada nggak? Iya, Dokumen Kristen tidak ada yang menyebut ini. Iya. Ini hanya dapat ditemukan di dalam Al-Quran itu sendiri. Apalagi istilah Al-Quran ditulis secara harfiah di sini. Iya kan? Ada alaikal Qur'ana litasqa. Ini kan ada Al-Quran. Iya. Pertanyaannya sekarang, hadirkan data dari tradisi Kristen yang membuktikan ada istilah Al-Quran dipakai dalam kitab tradisi mereka. Selain Islam. Tidak ada. Itu kan ranknya tadi itu juga masuk ya. Namanya penelitian itu kan ya dia ambil titik awal, titik akhirnya ya kira-kira di tengah situ. Disitulah akurasinya semakin kuat. Karena apa? Ini justru membuktikan kalau bahannya memang betul bahan kertasnya, bahan kulitnya. Ini kan kulit, Pak Edi. Kulit ya. Bahannya itu memang 568 Masehi. Tetapi penulisannya itu kan setelah itu. Iya. Nah, tulisannya setelah itu. Soalnya yang diteliti itu bahannya ya. Bahannya, bukan merujuk pada tulisannya. Oh iya. Ya toh, bahannya. Berarti kesimpulannya sederhana. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan, bahannya ini sudah ada. Ya. Bahannya sudah ada. Kulitnya ini sudah ada. Tetapi kemudian setelah Nabi menerima wahyu, ini bahan dipakai penulisan. Iya. Soalnya yang diteliti bahannya. Bukan tulisannya. Kalau tulisannya jelas ini adalah tulisan Quran. Iya. Dan di situ ada istilah Al-Quran kan? Dan satu-satunya yang mengajarkan ya Nabi Muhammad. Iya. Bahkan kalau ini kita baca semua, ini sama. Ini berkaitan dengan surah Toha. Dan sebelum surah Toha itu surah Maryam. Oh iya. Dan di atasnya ini adalah surah Maryam. Ada garisnya ya? Ada garisnya, garis pemisah. Berarti antara surah itu dipisah oleh garis. Ada garis. Dan ini adalah bagian dari tradisi Islam. Tapi waktu itu belum ada nomor. Nah, kalau itulah di sebelah kiri sudah ada nomornya. Ya. Dan ini beda kan dengan Alkitab yang tadi saya berikan contoh. Abad 200. Abad 200 baru itu ditambahkan. Tahun 200. Nah, dan itu memang menjadi penelitian di antara para ahli. Ini saya tunjukkan ya, The Greek New Testament. Ini penelitinya adalah siapa itu? Metzer, ada Kurt Allen, Matthew Black, Martini, Carlo M. Martini, Bruce Metzer, dan Allen. Ini adalah Alkitab dalam versi bahasa Yunani. Perhatikan, ketika membahas mengenai Markus. Kalau dibahas mengenai Markus, di sini ada cirinya Pak Edi. Markus berapa tadi? 16. 16. Ya. Markus 9. Bentar. Markus. Nah, ini. Ini kan kata Markon, ya. Kata Markon. Berarti ini Injil Markus. Pasal 16. Perhatikan yang di sini, Pak Edi. Ya. Ini kan berhenti di ayat 8. Ya. Ketika ayat ke-9 diawali dengan ungkapan Anastas, ya kan? Anastas, deproi,
ya kan? Dan seterusnya. Di sini ada tanda kurung. Oh. Ayat 9 ini. Sampai ayat yang 20. ke-20 baru tuntas kurung ditutup. Oh, ditutup. Berarti ini penjelasan. Ini ayat yang ditambahkan pada dokumen manuskrip yang belakangan. Dan ini dari Kristen yang mengakui. Dari Kristen sendiri. Jadi ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 termasuk berkaitan dengan Yesus terangkat ke surga, itu baru muncul pada manuskrip yang belakangan, bukan di manuskrip awal. Ayat ditambahkan. Ditambahkan oleh orang lain, bukan oleh Markus sendiri. Dan itu juga dijelaskan oleh penerbitan The Holy Bible New International Version. Ya, perhatikan di sini. Ini ada sesuatu yang menarik, Pak Edi. Ketika membahas Markus berapa tadi? 16, ya. Markus, The Gospel of Mark, ada chapter 16, oke, 16 nih. Ini ketika ditulis ayat ke-8, kemudian ada ayat 9 sampai 20. Tapi di sini ada penjelasan di sini. The most reliable early manuscript and other ancient witness do not have Mark pasal 16 sampai 9 sampai ayat 20. Maksudnya di manuskrip-manuskrip awal dan manuskrip-manuskrip yang paling kuno itu tidak memuat Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Tidak ada. Ada garis itu. Nah, ada penjelasan di sini. Berarti ayat 9 sampai 20 ini merupakan tambahan di era belakangan. Oke, sudah saya tunjukkan datanya ya. Dari tradisi Katolik menyatakan demikian, dari tradisi akademisi menyatakan juga demikian. Kalau dari tradisi Islam, ini juga akademisi. Ternyata manuskripnya dari kajian filologi, teksnya ada atau tidak ada? Teksnya ada lengkap. Ada semua. Selisihnya maksimal malah 13 tahun ya. Ya. Dan itu bahannya malahan. Nah, itulah sebabnya. Jadi kalau begitu, kesimpulan kita sederhana. Memang peristiwa Mi'raj orang-orang besar itu bukan hanya eksklusif tradisi Islam. Bukan hanya Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada Mi'rajnya Yudhistira, ada Mi'rajnya Elia, ada Mi'rajnya Henoh. Tapi dalam keyakinan tradisi Kristen itu tidak teruji berkaitan dengan Mi'rajnya Yesus di era-era generasi awal. Karena manuskrip-manuskrip awal tidak menyebutkan itu. Berarti ini baru muncul pada masa belakangan. Iya. Bisa jadi iya atau tidak itu masih tanda tanya. Ya, kalau keyakinan saya tidak boleh menghakimi. Tapi kalau ditanya apakah manuskrip-manuskrip awal itu menceritakan mengenai Yesus terangkat ke surga berdasarkan Injil Markus, tidak ada. Betul. Baik. Ya, begitu saudara ya. Menarik kajian pada malam hari ini. Sekali lagi selalu saya ingatkan, selalu ada yang baru ya. Jadi selama di tiap-tiap kajian kita selalu ada yang baru. Dan pada malam hari ini Ustadz Ali sudah menunjukkan bukti bahwa manuskrip Al-Quran itu sudah ada di awal. Bahkan ditemukan di San'a ya. Lebih lengkap lagi daripada yang ditemukan di Birmingham. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa manuskrip Al-Quran tidak ada dan sebagainya, ini jawabannya, ini mahal ini belinya. Hampir 9 juta ini. Tapi alhamdulillah kita beli khusus untuk Ustadz Ali membuat bukti di tempat ini ya. Jadi kita beli buku mahal-mahal ini memang untuk menjawab keraguan-raguan kita. Kalau kita hanya menyampaikan dari internet, mereka masih sering itu kan ngambil dari internet, mana aslinya. Ini kita bawakan aslinya, kita beli mahal. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai bukti bahwasanya Al-Quran aslinya itu masih ada dan itu masih tersimpan di museum di San'a. Dan untuk masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tadi sudah dijelaskan bahwasanya meskipun mereka menuduh di saat itu Masjid Al-Aqsa belum ada, itu ucapan itu sama dengan masjid di Masjidil Haram. Saat itu juga belum ada masjid di sana, hanya kotak Ka'bah. Ka'bahnya saja. Itu disebut saja. Masjidil Dan itu pun Haram. disebut sebagai masjid. Dan tadi sudah dikatakan bahwa masjid di sini dalam pengertian adalah tempat sujud.
Di tempat sujudnya Al-Aqsa itu dulu ada tempat yang di lokasi The Dome of Rock itu adalah tempat Maha Kudus. Kalau kita membuka bait suci ya, itu memang diletakkan tabut perjanjian di zaman Nabi Musa, itu letaknya di situ, dan itu adalah tempat Maha Kudus, tempat orang bersujud. Dan pada malam hari ini kita sudah membuktikan semua bahwasanya kisah Isra Mi'raj itu memang benar-benar ada, tertulis di Al-Quran, dokumennya ada, bahkan selisih Al-Quran dengan Nabi Muhammad itu hanya 13 tahun. Sedangkan di Alkitab tadi 200 tahun. sudah ditunjukkan 200 tahun, bahkan ayatnya tadi itu hanya ayat tambahan ya. Tapi yang jelas itu sudah diakui oleh orang-orang Kristen sendiri. Tadi kita tidak membual, tidak mengada-ada, kita sudah tunjukkan buktinya. Dan demikian saudara ya, untuk kalian yang semuanya sudah menyaksikan ini, kalau Anda mendukung kami, tolong scan barcode di sebelah saya, karena kita punya agenda banyak ke depan. Kita juga akan mengadakan seminar, kita juga akan mengadakan dialog lintas iman bulan depan. Kita butuh dana. Tolong dukung kami agar program kami di bulan 2 itu bisa terwujud. Tolong Anda scan di sini. Semua sumbangan Anda akan kami pergunakan untuk keperluan dakwah dari Yayasan Pembina Mu'alaf atau Tauhid di Surabaya. Dan untuk kalian Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Ustaz? Ya, kalau kita cermati hasil diskusi kita pada malam hari ini, kita mendapatkan penjelasan bahwa Al-Quran sejak awal sudah menuliskan lokasi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, dan itu dikenal dengan sebutan Masjidil Aqsa, dan itu dokumen yang disebut manuskrip San'ah, dan itu jaraknya dengan kehidupan Nabi paling lambat 13 tahun sudah tervalidasi. Sedangkan kalau tradisi Alkitab, Yesus sendiri mengalami Mi'raj menurut keyakinan Kristen, tapi dokumen paling awal tidak menyebutkan itu. Baru ditulis pada masa belakang. Tahun 200. Saya kira demikian, Pak. Iya, baik. Semikian saudaraku ya. Tunggu malam Jumat lagi, kita akan mengadakan kajian yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih atas atensinya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.